Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Akilah dengan NIM 210102076. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Video ini saya buat untuk mempresentasikan hasil resume saya tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau pengukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Sejalan dengan pendapat di atas, Jali dan Puji Muljono mengatakan bahwa pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari suatu objek. Kedua, ada penilaian. Dalam proses penilaian, terdapat dua acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan normatif atau PAN. PAP adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Sedangkan PAN di sisi lain membandingkan hasil belajar siswa dengan skor yang diperoleh oleh kelas atau kelompok mereka. Hasil penilaian ini digunakan untuk melakukan nilai siswa, untuk menentukan siswa. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi secara etimologi berasal dari kata value, yang berarti nilai atau harga. Secara terminologi, evaluasi didefinisikan beragam oleh para ahli, tetapi umumnya mengacu pada proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan yang telah tercapai. Evaluasi melibatkan pengumpulan data tentang hasil belajar sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dengan membandingkan tujuan yang diharapkan dengan hasil tercapai. Adapun hubungan ketiganya dalam pembelajaran. Ketiga istilah ini yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi saling terkait dengan konteks pendidikan. Pengukuran dan penilaian merupakan langkah awal dalam proses evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan melibatkan penggunaan data hasil pengukuran dan penilaian untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil tersebut. Proses evaluasi pendidikan melibatkan pengukuran hasil belajar siswa dan berbagai aspek. Penilaian terhadap nilai tersebut, penilaian terhadap hasil tersebut, dan analisis data untuk menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi pendidikan adalah alat yang penting dalam perbaikan pendidikan. Adapun tujuan dan fungsinya. Tujuan, menghimpun bahan-bahan keterangan, mengetahui tingkat efektivitas metode pengajaran, memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi, mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Adapun fungsinya ada 3, yaitu fungsi instruksional, fungsi administratif, dan fungsi diagnostik. Objek evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran mencakup pemahaman, pengukuran, dan penilaian kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Setiap domain ini terbagi menjadi beberapa ranah yang menggambarkan berbagai tingkatan pemahaman dan kemampuan siswa. 1. Ada domain kognitif. Domain kognitif berfokus pada pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Belum mengklasifikasikan domain kognitif ke dalam 6 ranah yang saling berhubungan dan bersifat hierarkis. A. Pengetahuan atau knowledge. B. Pemahaman, comprehension. C. Penerapan, application. D. Analisis. E. Synthesis. F. Evaluasi. 2. Ranah efektif. Menurut Bloom dan Krathwohl dalam Toti Sukanto,
Domain afektif menekankan pada perasaan, emosi, apresiasi, pertimbangan suatu nilai, dan tingkat penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Menurut Caldwell dan kawan-kawan, domain afektif ini terdiri dari 5 aspek, yaitu A. Kemauan menerima, B. Menanggapi atau menjawab, C. Menilai, D. Organisasi, menghayati. 3. Ranah psikomotorik terbagi menjadi 5, ada imitasi, manipulasi, presisi, spekulasi, dan naturalisasi. Prinsip evaluasi pembelajaran. 1. Objektivitas. 2. Komprehensif. 3. Transparansi. 4. Koherensi. 5. Kontinuitas. 6. Berkeadilan. 7. Diskriminabilitas. 8. Akuntabilitas. 9. Validitas. 10. Reliabilitas. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Berdasarkan pendekatan, dalam proses pendidikan, penilaian memiliki peran penting dalam mengukur dan memahami kemajuan siswa serta efektivitas pembelajaran. Terdapat 3 pendekatan utama dalam penilaian, yaitu assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Assessment of learning atau penilaian terhadap pembelajaran. Penilaian ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat pencapaian hasil belajar siswa dan sekaligus menilai sejauh mana proses pembelajaran telah berhasil. Contoh evaluasi dengan pendekatan ini adalah evaluasi sumatif, seperti ujian akhir atau ujian nasional. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan fungsinya. Dalam konteks pendidikan, evaluasi memegang peran penting untuk mengukur pencapaian siswa dan mendukung proses pengambilan keputusan. Terdapat beberapa jenis evaluasi berdasarkan fungsinya. A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi seleksi, D. Evaluasi penempatan, E. Evaluasi diagnostik. Alat-alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi pembelajaran adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas proses belajar mengajar. Alat ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Tes ini adalah alat evaluasi yang disusun sistematis untuk mengukur karakteristik tertentu dari subjek yang sedang dievaluasi. Tes biasanya berbentuk pertanyaan, pernyataan, atau tugas yang perlu dijawab atau dikerjakan oleh peserta didik. Hasil tes kemudian diberikan skor dan nilai. Tes dapat dibagi lagi menjadi bidang psikologi, seperti tes intelijensi, tes prestasi belajar, dan tes bakat, tes kepribadian, dan tes psikologi lainnya. 2. Non-tes. Ini adalah metode evaluasi yang tidak melibatkan penggunaan tes menulis, tidak menggunakan tes tertulis. Ini dapat mencakup observasi, portofolio, wawancara, skala sikap, dan penilaian kinerja. Non-tes lebih bervariasi dan fleksibel dibandingkan dengan tes dan dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang perkembangan peserta didik. Pemilihan alat evaluasi yang sesuai sangat penting untuk efektivitas dan proses evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan konteks pembelajaran, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Acuan standar penelitian, acuan patokan dan penilaian, acuan normatif. Penilaian acuan patokan kriteria ketuntasan minimal yang didapatkan oleh guru masing-masing bidang studi. Penilaian acuan normatif sedangkan PAN atau yang sering disebut dengan norma relatif adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh
skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kinerja, akan sangat mempengaruhi kriteria yang ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.